Shalom, salam karahiman, sukses dunia, sukses akhirat. Mari kita lanjutkan pewartaan karahiman ilahi. Part 22, buku catatan Santa Faustina nomor 60. Dalam Injil Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam penglihatan Santa Faustina, Tuhan Yesus tergantung antara langit dan bumi. Allah melihat bumi dan memberkati bumi hanya melalui luka-luka Yesus. Artinya apa? Kita hanya layak di mata Bapa karena penderitaan Tuhan Yesus, dan kita bisa diberkati Bapa hanya melalui luka-luka atau penderitaan Yesus. Oleh karena itu, karahiman ilahi, devosi kepada karahiman ilahi semua berpaut pada sengsara Yesus, doa Koronka juga membawa sengsara Yesus kepada Bapa dan meminta kuasa Bapa. Doa jam 3 juga untuk orang berdosa, darah dan air, semuanya kembali kepada sengsara Tuhan Yesus 2000 tahun lalu sebagai sumber rahmat bagi kita orang berdosa. Ya, ini akan dibacakan oleh mujizat karahiman pada saya, yaitu Iblat Faustina. Kita akan mendengarkan penglihatan Santa Faustina serta seorang suster diperlukan pastor pembimbing. Menjelang akhir litani, aku melihat suatu sinar cemerlang, dan di tengah-tengahnya tampak Allah Bapa. Di antara bumi dan sinar cemerlang ini, aku melihat Yesus terpaku pada salib sedemikian rupa, sehingga kalau Allah ingin memandang bumi, Ia harus memandangnya melalui luka-luka Yesus. Dan aku mengerti bahwa demi Yesuslah Allah memberkati bumi. Oh Yesus, aku bersyukur kepadamu atas rahmat yang agung ini, yakni bahwa Engkau sendiri telah berkenan memilih seorang bapa pengakuan bagiku, dan bahwa Engkau telah membuat aku mengenalnya melalui penglihatan. Bahkan sebelum aku berjumpa dengannya, ketika aku mengaku dosa pada Pastor Andras, aku berpikir bahwa aku akan dibebaskan dari kewajiban untuk mengikuti inspirasi batin ini. Pastor Andras menjawab bahwa ia tidak dapat membebaskan aku darinya. Tetapi suster, berdoalah agar diberi seorang pembimbing rohani. Tidak lama sesudah suatu doa yang khusus, aku melihat Pastor Soposko untuk kedua kalinya di dalam kapel kami, antara ruang pengakuan dan altar. Waktu itu, aku berada di Krapko. Doa penglihatan ini membesarkan semangatku, apalagi ketika aku berjumpa dengan dia, persis seperti aku telah melihat dia dalam penglihatan yang pertama di Warsawa waktu probasiku yang ketiga, dan yang kedua di Krakow. Oh Yesus, aku bersyukur kepadamu karena rahmat yang agung ini. Sekarang, apabila kadang-kadang aku mendengar orang berkata bahwa mereka tidak memiliki bapa pengakuan, maksudnya seorang pembimbing rohani, ketakutan menguasai hatiku. Sebab aku tahu dengan sangat baik betapa besarnya kerugian yang harus kutanggung selama aku tidak memiliki bapa pengakuan. Begitu mudah orang tersesat apabila tidak memiliki seorang pembimbing. Oh, kehidupan yang monoton dan membosankan. Betapa banyaknya harta yang kau miliki apabila aku memperhatikan segala sesuatu dengan mata iman.
Tidak ada dua jam pun yang persis sama dan monoton serta kebosanan itu pun menghilang. Rahmat yang diberikan kepadaku pada jam ini tidak akan terulang pada jam berikutnya. Bisa saja rahmat itu diberikan lagi kepadaku, tetapi kiranya itu bukan rahmat yang sama. Waktu terus berjalan, tidak pernah kembali lagi. Apapun yang terkandung di dalamnya tidak pernah akan berubah. Ia dimeteraikan dengan suatu materai kekal. Pastor Sopotko pasti sangat dikasihi oleh Allah. Aku mengatakan hal ini karena aku sendiri telah mengalami betapa banyak Allah membela dia pada kesempatan-kesempatan tertentu. Ketika aku menyaksikan hal ini, aku sangat bersuka cita bahwa Allah memiliki orang-orang pilihan seperti dia.